Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Pengumuman. Pasti dari kamu bingung. Kenapa sih podcast kamu sehat kok jadi anyaman jiwa? Jadi, Anyaman Jiwa bakal ngebahas seputar kesehatan mental dari pekerjaan, percintaan, hingga sosial. Yuk, dengerin podcast Anyaman Jiwa, persembahan Sonora KG Radio Network by KG Media, hanya di Spotify. Sebanyak 39 sekolah di Jakarta ditutup sementara setelah ditemukan kasus positif COVID-19 baik yang menimpa murid, guru, dan tenaga kependidikan. Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengungkap fakta bahwa sejumlah sekolah yang menggelar PTM menolak pencarian kasus COVID-19 atau Active Case Finding atau ACF dengan alasan keberatan. Active Case Finding merupakan salah satu upaya mencegah penularan virus corona, salah satunya dengan pengetesan secara massal. Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta, Tagara Jagah, mengatakan pihaknya berupaya untuk membujuk sekolah untuk melakukan pelacakan kasus tanpa harus memberikan sanksi. Namun Taga tidak menyebutkan ada berapa jumlah sekolah yang menolak untuk dilakukan pelacakan. Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Widya Stuti yang mengakui masih membujuk sejumlah sekolah yang menolak untuk dilakukan ACF. Menurut Widya Stuti, selama PTM dilakukan 100%, maka sekolah harus mau dikenakan pelacakan kasus. Dari hasil ACF yang dilakukan di sejumlah titik, ia menyebut kasus COVID-19 yang terdeteksi di lingkungan pendidikan tidak bermula dari sekolah. Sementara itu, Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiono, mendesak evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan PTM imbas temuan puluhan sekolah dengan kasus COVID-19. Sebanyak 8 imigran Rohingya dikabarkan kabur dari tempat penampungan di shelter BLK Desa Menasah Mekandang, Kecamatan Muara II, Kota Lok Sumawe, Aceh, Selasa 18 Januari 2022. Mereka kabur dengan cara memanjat pagar. Ke-8 imigran Rohingya yang kabur tersebut semuanya berjenis kelamin perempuan. Sebelumnya diketahui total keseluruhan imigran Rohingya yang ditampung di shelter BLK Kandang adalah 105 orang. Dengan rincian lelaki dewasa 8 orang, perempuan dewasa 80 orang, anak laki-laki 6 orang, dan anak perempuan 11 orang. Namun saat ini yang tersisa 97 orang setelah diketahui 8 orang melarikan diri. Pihak UNHCR dan IOM akan terus melakukan koordinasi dengan pemerintah pusat terkait proses percepatan pemindahan dan memperketat penjagaan agar imigran Rohingya tidak melarikan diri lagi. Kepolisian daerah Aceh melalui Polres Lok Sumawe saat ini masih mendalami dugaan adanya keterlibatan sindikat kasus tindak pidana perdagangan orang atau TPPO terkait kaburnya 8 imigran Rohingya. Hal ini diungkapkan Kabid Humas Polda Aceh, Kombes Polisi Winardi SHSIK MSI yang didampingi Kapolres Lok Sumawe, AKBP Eko Hartanto SIK MH dalam keterangan persnya Rabu 19 Januari 2022. Winardi menyebutkan dugaan adanya keterlibatan sindikat TPPO itu muncul setelah warga mengamankan 2 pria asal Sumatera Utara berinisial AF 47 tahun dan RAH 22 tahun pada 18 Januari 2022 di Desa Kandang, Kecamatan Muara II, Kota Lok Sumawe. Pelaksanaan vaksinasi untuk booster di Makassar yang sebelumnya dijadwalkan Rabu 12 Januari 2022 belum bisa terlaksana sebab masih menunggu menerima alokasi vaksin dari pemerintah pusat. Kota Makassar menjadi satu-satunya daerah di Sulawesi Selatan yang memenuhi syarat untuk melaksanakan vaksinasi ketiga tersebut. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan Arman Bausat membenarkan jika vaksinasi untuk kepentingan booster belum tiba di Sulsel. Pihaknya pun belum menerima informasi jadwal pendistribusian vaksin dosis ketiga ini ke Sulsel. Kendati demikian, berdasarkan Juknis, vaksinasi untuk booster akan menggunakan jenis Pfizer dan AstraZeneca. Kedua vaksin tersebut saat ini tersedia, namun penggunaannya harus menunggu instruksi dari pemerintah pusat. Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar Nur Saidah Sirajudin mengatakan pihaknya akan segera melakukan vaksin untuk booster jika telah menerima distribusi vaksin. Kadinkes Kota menerangkan tahap awal vaksinasi booster belum untuk masyarakat umum, namun diprioritaskan bagi kalangan lanjut usia yang sebelumnya sudah memperoleh 2 dosis vaksin. Syaratnya jarak antara vaksin kedua dan booster lebih dari 6 bulan. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.